Pandemi Covid terus berlangsung, pembangunan juga hari ini macet. Beberapa rekanan melapor kepada kami yang sudah menerima kontrak juga uang mukanya juga belum dibayar. Ada yang sudah selesai tahun kemarin juga hutangnya belum dibayar. Keuangan Pemda ini sedang sakit. APBD Kota Bandar Lampung ini 3, sekian triliun. Dari 3, sekian triliun itu target PAD-nya 1 triliun. Target PAD ini tidak tercapai yang 1 triliun itu. Bagaimana hutang kepada pihak ketiga tentang pembangunan infrastruktur, bagaimana tukin kinerja ASN, bagaimana kemarin juga ribut ASN, THR-nya belum dibayar, kemudian saya berteriak akhirnya dibayar. Yang lebih miris lagi, aparat di tingkat kelurahan yang hari ini banyak mengeluh kepada saya, sudah 7 bulan gaji insentifnya tidak diturunkan. Komisi 3 dalam hal ini bidang infrastruktur menyarankan kepada pemerintah kota, sudahlah, berhentilah membangun, belanja, dan lain sebagainya. Bandar Lampung dikenakan sanksi karena terlambat melaporkan, kemudian dikenakan sanksi DAU-nya tidak diturunkan di termin pertama dan kedua ini. DPRD, terutama saya di Badan Anggaran, sudah 2 kali menyurati wali kota untuk rapat koordinasi. Tapi kedua kali itu pun tidak pernah dihadiri oleh wali kota Bandar Lampung dalam rapat paripurna yang diundang secara resmi oleh Ketua DPRD. Masihkah seorang Herman HN sebagai wali kota tidak mendengarkan keluhan rakyat yang begitu, mohon maaf, RT-RT yang belum dibayar dan sebagainya, terus pembangunan kantor kecamatan, kantor kelurahan, jalan-jalan lintas dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya, mohon maaf, pemerintah Kota Bandar Lampung dalam keadaan suasana sempit pun masih memberikan hibah kepada instansi vertikal. Sementara rakyat kita juga butuh gedung kantor kelurahan yang bagus, jalan yang mulus dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. jumpa lagi bersama saya Wira Hadi Kusuma dalam program Wira Corner yang ada di channel Rilis TV Lampung. Hari ini Wira Corner kembali kedatangan tamu yang memang sosoknya tidak asing bagi warga Bandar Lampung pun Provinsi Lampung. Saya yakin banyak yang kenal beliau karena beliau adalah dulunya aktivis, sekarang menjadi pengusaha, setelah itu menjadi politisi. Saat ini beliau juga menduduki sebagai wakil rakyat, duduk di parlemen di DPRD Kota Bandar Lampung selaku Ketua Komisi 3 DPRD Bandar Lampung, dan beliau juga adalah fungsionaris Partai Golkar Kota Bandar Lampung. Beliau Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bandar Lampung. Saya biasa memanggilnya Bang Yohadi. Assalamualaikum Bang, apa kabar Bang Yohadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Terima kasih Bang sudah datang ke studio Rilis Lampung, menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Saya mengikuti media sosial Abang yang setiap hari turun melakukan sosialisasi kandidat yang akan diusung oleh Partai Golkar dalam Pilkada Kota Bandar Lampung. Selain saya akan menanyakan tentang pilkada, Bang, saya pun akan menanyakan tentang kinerja Abang di DPRD Kota Bandar Lampung. Dan Abang memang terkenal cukup vokal di pemerintahan Kota Bandar Lampung yang memang berani menyuarakan kepada Pemkot, lagi itu menyangkut aspirasi masyarakat, dan tidak pandang bulu, tetap Abang vokal tadi yang memang menjadi catatan saya. Nah, saat ini saya ingin menanyakan dulu mengenai aktivitas Abang di Komisi 3 Bandar Lampung, yang memang saya mengetahui selain Abang sudah 2 periode di DPRD Bandar Lampung, dan Abang juga sebelumnya juga di Komisi 3 juga selaku anggota. Tapi Abang yang saya tahu, Abang yang memperjuangkan beberapa fasilitas umum perumahan-perumahan. Seingat saya
Citraland untuk mendapatkan fasilitas umum kan saat itu adalah berupa tanah kuburan, itu pun berhasil abang melakukan kuburan dan masjid. Kuburan dan masjid. Nah, terkait saat ini bang, di Komisi 3 adalah infrastruktur dan banyak yang mengatakan bahwa Pemkot Bandar Lampung, yang saya dapat informasinya, bahwa Pemkot Bandar Lampung sekarang ini kondisi keuangannya itu sedang tidak aman. Salah satu bukti, salah satu penyelenggara pemilu Bawaslu yang menyatakan belum mendapatkan bantuan tambahan dana untuk melakukan proses pilkada. Nah, sebenarnya kan abang termasuk badan anggaran. Nah, badan anggaran yang ini juga cocok, abang paham artinya seperti apa sih bang postur anggaran Pemkot Bandar Lampung ini agar masyarakat tahu gitu. Sebenarnya apa yang terjadi di tubuh keuangan Pemkot Bandar Lampung ini? Oke, baik, terima kasih Mas Wira. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih. Dan kalau ditanya saya Komisi 3 sebagai Ketua Komisi 3, di Komisi 3 itu ada 11 anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Terkait dengan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung, ini ranahnya sebenarnya ranah Komisi 2. Tapi karena saya di Badan Anggaran, saya coba mengingatkan kepada pemerintah kota bahwa suasana hari ini di tahun 2020, mulai dari awal Januari sampai dengan hari ini pandemi COVID belum berakhir di Kota Bandar Lampung. Saya bersama teman-teman menyarankan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk tidak belanja, tidak ada pembangunan-pembangunan yang mercusuar, tapi lebih diutamakan untuk pencegahan dan pengobatan pasca COVID. Tapi faktanya hari ini kami dari Komisi 3 juga mungkin tidak didengarkan oleh pemerintah kota dengan alasan ini sudah menjadi program dan lain sebagainya. Tapi syukur alhamdulillah dari 2 flyover yang direncanakan, karena kami suarakan dan masyarakat berdemonstrasi kepada Komisi 3, flyover di Jalan Kimaja Urip Sumoharjo itu dibatalkan dengan nilai kurang lebih 3-40 miliar. Di bawahnya underpass, di atasnya flyover, ini alhamdulillah dibatalkan karena masyarakat sekitar juga berdemonstrasi merasa keberatan tanahnya pembebasannya tidak sesuai. Kemudian yang kedua, saya tidak setuju dengan suasana COVID seperti ini juga pemerintah Kota Bandar Lampung membangun flyover di Jalan Sultan Agung, di mana Sultan Agung itu adalah zona yang begitu hijau dan royo-royo lah. Jalannya bagus, jalur duanya rapi, pohon di tengahnya hijau, harus dibabat habis, kemudian akan dipasang tiang pancang beton yang hanya fungsinya hanya untuk menyeberangkan pengendara roda 4 dan roda 2 untuk tidak melintasi rel kereta api. Saya sudah datang ke kementerian dan saya datang ke Dinas Perhubungan Provinsi bahwa rencana pemerintah untuk mengalihkan trek rel kereta api Babaranjang untuk tidak masuk Kota Bandar Lampung ini seharusnya jadi pertimbangan. Tapi pemerintah tetap saja menganggarkan anggaran itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pandemi COVID terus berlangsung, pembangunan juga hari ini macet. Beberapa rekanan melapor kepada kami yang sudah menerima kontrak juga uang mukanya juga belum dibayar. Ada yang sudah selesai tahun kemarin juga hutangnya belum dibayar. Keuangan Pemda ini sedang sakit. APBD Kota Bandar Lampung ini 3, sekian triliun. Dari 3, sekian triliun itu target PAD-nya 1 triliun. 1 triliun ini kemarin tercapai 6 sampai dengan 800 miliar. Kita asumsikan kalau 800 miliar saja dibagi 360 hari, itu berarti 1 hari PAD Kota Bandar Lampung harus masuk 2,6 M. 2,6 M itu dalam keadaan normal, tidak ada COVID dan tidak ada bencana. Tapi faktanya dari bulan Februari sampai dengan hari ini, Wali Kota di tengah rapat paripurna menyatakan PAD kita rata-rata per bulan masuknya 300 sampai dengan 500 juta. Artinya hanya 20% yang masuk dari target yang ditargetkan. Kebayang tidak kalau seandainya kata sampai akhir Desember target PAD ini tidak tercapai yang 1 triliun itu. Bagaimana hutang kepada pihak ketiga tentang pembangunan infrastruktur? Bagaimana tukin
kinerja ASN, bagaimana kemarin juga ribut ASN, THR-nya belum dibayar, kemudian saya berteriak, akhirnya dibayar. Yang lebih miris lagi, aparat di tingkat kelurahan yang hari ini banyak mengeluh kepada saya, sudah 7 bulan gaji insentifnya tidak diturunkan. 7 bulan dikali 1.500.000 sama dengan 10.500.000. 10.500.000 itu kalau dikalikan 2.674 RT, angka yang keluarnya itu kurang lebih 29 miliar. Nah ini saja untuk gaji RT aja tidak memungkinkan, belum lagi untuk penyelenggara. Maka Komisi 3 dalam hal ini bidang infrastruktur menyarankan kepada pemerintah kota, sudahlah, berhentilah membangun, belanja dan lain sebagainya. Mari kita selesaikan persoalan-persoalan rakyat yang lebih penting. Belum posyandu, belum yang BPJS yang tertunggak, jam keskot yang tertunggak di rumah sakit swasta. Nah ini yang kami suarakan di Badan Anggaran. Itu Pak Wira. Iya, tentu memang saat ini lebih baik memikirkan manusia daripada memikirkan bangunan. Betul. Ya, memang. Namun demikian ini Bang, karena kan kadang kan ketika sekarang kan zamannya e-planning, e-budgeting gitu. Nah, ketika itu sudah masuk dalam e-planning itu harus dilaksanakan. Nah, tapi di dalam posisi saat ini kan harus melakukan refocusing gitu. Namun Bandar Lampung kan salah satu yang kena sanksi oleh Kementerian Keuangan karena tidak melakukan refocusing itu. Nah, itu sebenarnya kenapa sih Bang kemarin tuh Badan Anggaran kenapa tidak cepat saat itu? Jadi e-planning, e-budgeting itu adalah proses, pola, tata cara pengelolaan anggaran di pemerintahan kota. Kemudian ada kebijakan baru pandemi COVID dari pemerintah pusat, adanya refocusing. Refocusing ini wajib hukumnya pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk melaporkan kepada Menteri Keuangan. Bandar Lampung dikenakan sanksi karena terlambat melaporkan, kemudian dikenakan sanksi DAU-nya tidak diturunkan di termin pertama dan kedua ini. DPRD, terutama saya di Badan Anggaran sudah 2 kali menyurati wali kota untuk rapat koordinasi. Tapi kedua kali itu pun tidak pernah dihadiri oleh wali kota Bandar Lampung dalam rapat paripurna yang diundang secara resmi oleh ketua DPRD. Itu. Oh, jadi memang DPRD sudah tidak salah. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali kami mengundang. Sudah menyurati, mengundang 2 kali, tapi wali kota tidak mau. Karena refocusing ini kalau belanjanya kami tidak mau tahu, tapi berapa jumlah bilangannya itu yang perlu dipertanggungjawabkan. Nah, ini hari ini kita tidak tahu nih berapa refocusing yang dianggarkan untuk pemerintah Kota Bandar Lampung. Masihkah seorang Herman HN sebagai wali kota tidak mendengarkan keluhan rakyat yang begitu, mohon maaf, RT-RT yang belum dibayar dan sebagainya, terus pembangunan kantor kecamatan, kantor kelurahan, jalan-jalan lintas dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya, mohon maaf, pemerintah Kota Bandar Lampung dalam keadaan suasana sempit pun masih memberikan hibah kepada instansi vertikal seperti Polda Lampung, kemudian Makorem, terus kemudian Polresta, ada lagi Kodim dan lain sebagainya. Ini yang secara vertikal sudah ada anggarannya, tapi kita masih memberikan hibah bantuan. Sementara rakyat kita juga butuh gedung kantor kelurahan yang bagus, jalan yang mulus dan lain sebagainya. Ini yang pemerintah kota tidak peka terhadap kami khususnya di Komisi 3. Dan saya juga mengkhawatirkan, ada beberapa media juga memberitakan bahwa kualitas dari infrastruktur yang dibangun. Salah satunya adalah saya membaca ada kekhawatiran dengan insiden yang terjadi di gedung PTSP yang memang sudah dibangun, sudah jadi dan itu sudah selesai dan sudah digunakan gitu. Nah, sebatas mana pengawasannya DPRD terkait karena membangun tapi kan kualitas juga harus diperhatikan gitu, agar tidak merugikan keuangan negara. Kemarin insiden ada asap mengepul, sebelumnya insiden lift juga. Nah, itu